Halo netizen, ini adalah Nissan Livina VL Improvement 2021. Ya, jadi di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Juli kemarin, ternyata Nissan Livina itu diem-diem ada improvementnya ya, dan harganya itu juga naik sebesar 3,5 juta rupiah dari harga sebelumnya. Dan ada juga rumor katanya kalau yang varian terbawah, yaitu varian E, itu udah di discontinue. Jadi sebetulnya ini informasi juga masih cukup rancu ya, karena kalau lihat di websitenya nissan.co.id, bener tipe E itu udah nggak ada, sisa tipe IL manual, VE otomatis, dan yang ini VL otomatis. Jadi sekarang tinggal sisa 3 tipe aja ya. Tapi berita itu juga masih belum fix ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya beritanya udah fix, gue akan cantumin di deskripsi juga. Dan mobil ini lagi dipajang di Nissan TB Simatupang. Untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci dia seperti ini. Jadi smart key, ada tombol lock dan unlock, cuma ini ditutupin sama ini ya, ketutupan sama masking tape ini. Kalau dikunci, spion akan ngelipat, dan kalau kita unlock, lampu senjanya di depan dan belakang itu akan menyala supaya kayak menyambut kita gitu ya. Dan dia juga punya sistem smart entry, cukup klik tombol di handle depan ini untuk mengunci dan membuka juga. Sama juga kalau kita tutup atau buka, spion akan melipat secara otomatis. Untuk di interior, karena ini yang varian yang VL, dia masih sama seperti sebelumnya. Dia bagian bawahnya hitam dengan jok yang warna kulit. Ini nggak ada di kembarannya ya, si Mitsubishi Expander biasa. Kalau di Expander Cross kan dia emang ada varian premium package yang joknya sudah kulit two-tone bahkan. Untuk di bagian jok pengemudi, pengaturannya juga cukup lengkap. Ada height adjuster yang ala-ala Mitsubishi yang dia cuma naikin dudukan bawahnya doang. Ada recline, sama ada sliding. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan untuk nyalainnya juga gampang, tinggal injek pedal rem, terus tekan start stop engine button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah menyala. Dan kita tutup dulu pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Nissan Livina VL Improvement ya. Untuk di setir seperti biasa kita akan bahas setirnya. Untuk setirnya ya sama seperti kembarannya ya, si Mitsubishi Expander, modelnya udah cukup oke. Sudah dilapis kulit untuk yang varian VL ini, dan pengaturannya lengkap, bisa tilt sama teleskopik. Di bagian tengah itu ada logo Nissan-nya dan sudah ada SRS airbag-nya. Tapi klaksonnya masih single horn ya, belum dual horn kayak Expander yang facelift. Untuk di sebelah kiri ada switch pengaturan audio, kayak buat volume, ganti track, ganti mode, angkat tutup telepon, dan voice command. Di belakang setir ada switch lampu, lampu senja, lampu utama, dan fog lamp depan. Yang sebelah kiri untuk pengaturan wiper, ada intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga masih sama seperti Nissan Livina yang sebelumnya. Dia ada tachometer di sebelah kiri, speedometer di sebelah kanan, dan ada MID yang lengkap sekali di bagian tengah. Ini ada layar peringatan. Ini udah habis banget ya bensinnya karena mobil mau diantar ke konsumen. Sama ada temperatur mesin, fuel gauge, gear indicator, sama odometernya. Untuk ngatur-ngatur MID-nya ada di sebelah kanan sini ya, ada tombol info. Ini kita pencet aja. Ada trip A, trip B, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan dan kecepatan rata-rata, eco indikator, pengingat servis, dan settingannya juga banyak. Bisa ngatur unit average fuel consumption-nya mau otomatis atau manual. Kalau di otomatis atau di logo A, dia akan ngeriset secara otomatis ketika si mobilnya itu udah mati lebih dari 4 jam. Kalau di M seperti ini dia akan ngeriset ya, kalau kita reset di bagian average unitnya juga, ini kita bisa ganti satuan konsumsi BBM-nya, kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon US atau miles per gallon UK. Ada buat ganti-ganti satuan temperatur yang ini nggak kepake karena dia nggak ada tampilan temperatur dari luar. Ada bahasa Jepang, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, Itali, Rusia, Portugis, Arab, Thailand, Indonesia, dan kosong. Jadi kalau di kosong ini dia displaynya tuh ini doang ya, simbol doang, nggak ada tulisan di bagian bawah simbolnya.
ada bunyi-bunyian ini, bip-bipnya itu bisa dihilangin. Sama ada alarm untuk mengingat istirahat ya, bisa diatur dari 1 jam sampai 4 jam. Dan bunyi lampu sen juga bisa diubah, kelewatan lagi. Kalau ini bunyi pertama, ini bunyi kedua. Terus yang di bagian bawahnya ada buat eco indikator sama buat reset ke settingan pabrik dan balik ke layar peringatan. Jadi untuk isi klasernya ya masih sama aja seperti yang Livina sebelumnya. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini tuh ada ventilasi AC yang bisa ditutup dengan dorong ke arah luar. Ada start stop engine button, pengaturan spion bisa dilipat secara elektrik juga tadi ya. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan stability control. Jadi kalau nyangkut bisa dimatiin. Di bagian bawah ada laci penyimpanan seperti ini, dan di bawah pedalnya dia masih model gantung. Di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri yang nyaman sekali. Di bagian sini ada tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim ini full plastik semua di bagian sini, tapi ada panel ala-ala kayu yang model itu blackwood gitu ya, jadi kelihatan lebih mewah. Ada list warna silver di bagian sini, door handle chrome, sama di bagian power window-nya ini ada window lock, central lock, dan auto up down power window di sisi pengemudi aja. Untuk di panel sekitar power window juga dia warnanya piano black. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, sama ada filter di pojokan pilar itu ya. Oh ya, hampir lupa, di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki. Untuk di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos, cuma ada selipan kartunya aja. Ada satu lampu kabin di tengah, sama ada spion manual dimming di tengah sini. Untuk sun visor kiri juga sama, ada cermin sama ada card holdernya, ada grab handle. Seatbelt sayangnya nggak bisa di naik turunin, tapi untuk headrest bisa di naik turunin. Lanjut ke head unit. Untuk head unit sebetulnya masih sama ya, jadi sama seperti head unitnya Nissan Livina yang dari pertama kali keluar. Dia modelnya seperti ini, dan dia juga inputnya lengkap ya, ada radio, pemutar audio lewat bluetooth, pemutar video, dan kalau kita sambungin handphone kita lewat koneksi USB yang ada di samping sini, kita bisa menggunakan mobile link lewat Apple CarPlay atau Android Auto, tergantung gadget kita. Di sebelah kiri sama sebelah kanannya juga ada tombol-tombol fisikal, ada input aux, dan improvementnya adalah di sistem kameranya, karena sekarang dia punya sistem kamera 360 derajat yang sudah standar mulai dari tipe VE seingat gue. Jadi dia tuh kameranya sama seperti yang ada di Livina Sporty Package dulu ya, yang cuma 100 unit itu. Dia kameranya seperti ini tampilannya, bisa lihat kamera depan, kamera mundur, bahkan ada kayak 3D view juga. Dan ini kameranya jernih loh, bagus. Terus ada tampilan semuanya, ada tampilan full screen juga, tampilan depan wide view, tampilan belakang wide view, tampilan depan yang ada kap mesin gini, tampilan belakang, dan balik ke tampilan depan dengan tampilan top down. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia juga ada guideline-nya, tapi sayangnya ada yang beda dibandingin Nissan Livina Sporty Package yang dulu ya. Kalau di Sporty Package, kalau kita puterin setir, itu guidance line-nya ikutan belok, tapi sayangnya di sini enggak. Jadi ya agak kurang sih ya, tapi tetap aja ini improvement dari sebelumnya yang kameranya cuma kamera belakang aja. Still improvement yang cukup oke. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC, ada tombol hazard. Untuk sistem AC juga masih sama, masih model knob manual seperti ini. Ada suhunya, kipasnya, dan untuk arah AC lengkap ke kaki, ke muka, dan ke defroster kaca depan. Ada sirkulasi udara. Di bagian bawah ada tombol untuk mengaktifkan kamera 360-nya tadi ya, sama ada power outlet di sebelah kanan. Di sebelah kiri sini ada storage yang ini bisa dilepas buat nyimpen barang-barang yang lebih besar, sama ada tempat koin di bagian sini. Di sebelah kanan sama sebelah kiri center console sini juga ada tempat penyimpanan, dan untuk parking brake ini juga sudah dilapis kulit, begitu pula dengan tuas shifternya ya. Dan karena ini varian VL, dia cuma ada transmisi otomatis 4 percepatan aja ya, ada PRND 2 dan L. Terus ada overdrive juga. Di sebelah kiri sini ada cup holder. Terus ada tempat penyimpanan seperti ini yang kalau di tipe VL ini model penutupnya udah slider gini ya.
Ada tempat penyimpanan kecil di atasnya, sama ada satu buah power outlet di bagian sini. Jadi untuk penumpang belakang kalau misalnya mau nge-charge gadget mereka itu bisa naruh di sini ya, nyolokinnya. Dan ada juga di bagian sini laci di bagian bawah jok penumpang depan yang maksimal 2 kg. Ada glove box di bagian sini, ada satu buah USB lagi, sama ada tempat penyimpanan terbuka di bagian situ. Untuk di dashboard itu juga ada panel kayak Blackwood yang ada di door trim ya, sama di bagian sini ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Nissan Livina VL Improvement 2021. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengah dari si Nissan Livina VL tahun 2021 ini. Oke, ini adalah posisi di belakang, posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm dan di sini gue masih mendapatkan legroom sebanyak 4 jari. Dan ini kalau di paling mundur. Kalau paling maju itu cuma sisa 1,5 jari aja. Jadi bisa diatur sesuai kondisi, tergantung ada penumpang di baris ketiga atau enggak. Di belakang jok depan ini juga ada satu seat back pocket, tapi kalau yang sebelah kiri ada 3, 1, 2 yang kecil sama satu lagi yang sedang. Di bagian atas ada AC double blower, ada 4 level kipas dan ada 4 ventilasi juga. Di sebelah kiri ada gantungan bajunya di grab handle. Di sebelah kanan pun juga ada ya. Dan ini juga gue nyadar nih, kemarin di reviewnya Expander Exit yang Improvement 2021 ternyata fitur ini dihilangkan ya di Expander, agak sayang. Di bagian door trim sama seperti pintu depan, full plastik warna hitam. Kalau yang varian VL ini ada panel Blackwood juga di bagian sini, plus ada list warna silver seperti ini ya. Door handle chrome, switch power window dari sini, dan panel di sekitar power window ini dia piano black ya warnanya. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Terus di bagian jok tengah sama seperti jok depannya, dia sudah full kulit warna hitam yang single tone, kelihatan lebih mewah juga dibandingin varian bawahnya yang masih jok kain. Untuk headrest dia ada 2, di kiri sama di kanan. Di tengah nggak ada, adanya dia armrest ya, cuma karena lagi diplastikin ini nggak bisa diturunin. Sama dia juga ada input ISOFIX untuk naruh kursi bayi di kiri sama di kanan ya. Untuk seatbelt juga semua penumpang udah dapat seatbelt 3 titik, jadi ini untuk penumpang tengah di baris kedua. Oke, sekarang kita pindah ke kabin baris ketiga ya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga ya. Nah, ini joknya udah gue majuin ke posisi yang paling mentok. Sekarang kita recline. Jadi menggunakan tuas yang ini, dia bisa terlipat, modelnya one touch tumble seperti ini ya. Dan sekarang kita bisa masuk ke baris ketiga. Oke, kita kencengin dan kita atur posisi recline-nya sama seperti yang sebelah kiri. Oke, jadi untuk di baris ketiga ini kalau misalnya ini dimajuin, sebetulnya ini lega loh. Jadi kalau di posisi yang paling maju tadi ya, gue masih ada sisa 3 jari. Tapi kalau di posisi paling mundur habis. Jadi untuk memuat penumpang di baris ketiga, seenggaknya ini dimajuin 2-3 step ya, biar penumpang belakang itu bisa lebih lega. Tapi untuk overall space-nya juga masih lega ya. Kayak contohnya di kolong jok depan itu masih ada ruang untuk naruh telapak kaki, jadi masih bisa selonjoran sedikit. Dan di bagian headroom ini masih ada sisa 3 jari, jadi lega loh ini. Di sini juga ada kayak cekungan gitu ya, karena tengah sini kan kayak ada tempat untuk naruh antena. Di bagian sini tuh ada cekungan biar kepala kita tuh bisa lebih leluasa ya geraknya. Di sebelah kiri ada grab handle, seatbelt lengkap untuk semua penumpang, sudah 3 titik. Tadi ada tempat penyimpanan buat naruh handphone di sini. Di sebelah kiri ada cup holder sama tempat penyimpanan. Di sebelah kanan sama ada grab handle, ada seatbelt, ada tempat penyimpanan, dan ada power outlet 12 volt untuk charge di baris ketiga. Di bagian bawah ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Nissan Livina VL Improvement 2021. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita lihat eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Nissan Livina Improvement 2021. Nah,
Untuk ruang mesinnya seperti ini, sayangnya di improvement kali ini dia masih belum dapat engine cover sama seperti kembarannya ya, si Mitsubishi Expander. Tapi untuk spek mesin masih sama. Dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 4A91 berteknologi MyFac. Untuk mesinnya sendiri, tenaganya itu juga cukup oke di kelasnya 104 horsepower dengan torsi sekitar 141 Nm. Dan untuk di varian VL ini, transmisi cuma tersedia 4 speed automatic torque converter ke roda depan. Untuk varian paling bawah ya, yang IL bertransmisi manual, dia transmisinya 5 percepatan. Untuk ruang mesinnya juga cukup oke, cukup standar untuk sebuah low MPV, walaupun di warna abu-abu seperti ini sayangnya dia nggak dicat ya ruang mesinnya. Begitu pula di bagian kap juga belum dicat, tapi udah ada peredam di kapnya. Di bagian sini juga ada lip karet yang mencegah biar ini ya, mencegah si debu itu masuk ke ruang mesin dan mengotori mesinnya. Dan kayak cuma segitu aja untuk di bagian ruang mesinnya. Yuk sekarang kita tutup aja. Oke, tampilan depan dari si Nissan Livina ini juga masih sama ya, belum berubah karena di tahun 2021 ini improvementnya cuma di bagian kamera 360 aja. Jadi secara eksterior masih sama seperti yang udah di launching dari 2019 lalu ya. Dan ini juga masih cukup ganteng walaupun umurnya itu udah 2 tahun. Jadi khasnya Nissan, dia menggunakan V-Motion Grille yang ala-ala Nissan kekiniannya, kayak external facelift. Terus yang di luar juga Nissan Rogue yang generasi terbaru juga desain V-nya tuh udah melebar seperti ini. Nissan Kicks juga udah menggunakan desain seperti ini dan masih fresh gitu walaupun dia udah 2 tahun. Dan mungkin tahun depan dia akan mendapatkan facelift ya, karena kalau kita lihat dari Expander gitu ya, launching 2017, 2020 ada minor facelift. Jadi mungkin di tahun 2022 nih dia baru ada facelift di Nissan Livina ini. Dan untuk kamera depannya itu juga posisinya tuh pas banget di tengah, di bagian bawah logo Nissan-nya. Untuk lampu juga masih sama. Jadi di bagian atas itu ada lampu senja LED, dan kalau lagi mati lampu utamanya, dia ada LED DRL satu garis di bagian bawah lampu senjanya. Untuk lampu utamanya masih sama, masih bohlam halogen H4. Jadi belum LED seperti Expander facelift yang mungkin kedepannya si Nissan Livina juga akan mendapatkan bohlam LED di lampu utamanya. Di bagian bawah ada lampu sen bohlam juga, fog lamp juga masih bohlam. Dan karena ini yang tipe VL, di bagian lip depannya itu dia warnanya silver ya. Kalau tipe VE dan EL kan itu dia warnanya hitam doff. Lanjut ke samping, velg pun juga masih sama, belum berubah. Masih velg two tone seperti ini, bannya ukurannya 205 55 R16. Untuk pengereman juga sudah ada rem cakram di depan, tromol di belakang, tapi untuk teknologi pengereman sudah lengkap. ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan ada hill start assist juga. Lanjut ke samping, di bagian bawah mobil itu juga ada kayak side skirt tapi warna silver gitu ya untuk varian VL. Varian di bawahnya itu dia warna hitam doff. Untuk di cover spionnya tipe VL itu juga warnanya chrome. Ada lampu sen di bagian ujungnya juga. Dan untuk posisi dari kamera sampingnya juga ada di bagian sini ya, di bonggol spionnya. Jadi nggak kayak kamera 360 aftermarket yang biasanya ada di ujung spion. Kalau ini malah ada di bagian sini ya. Jadi ada untungnya juga nih, kalau misalnya kita di jalan sempit, kita ngelipet spion biar nggak kena objek lain, kita bisa tetap mantau kendaraan kita dari samping lewat kamera 360 yang view-nya itu nggak keganggu ya. Kalau misalnya di sini posisinya kan otomatis gambarnya akan berubah posisinya. Jadi penempatan yang cukup oke. Di bagian samping kaca, di bagian bawahnya ada list chrome, sama di bagian door handle juga chrome untuk yang varian VL ini. Untuk pilar semuanya juga udah di blackout, walaupun belum piano black gitu ya, masih hitam doff tapi nggak apa-apa. Dan untuk lampu belakangnya ini juga masih nggak berubah. Jadi khasnya Nissan gitu ya, dia modelnya tuh V lampu senjanya. Dan di bagian LED barnya ini dia tuh kayak posisi tuh ngemecah si lampu remnya gini ya. Jadi lampu remnya tuh kelihatan kayak ada dua gitu. Untuk lampu remnya sendiri dia masih menggunakan bohlam. Di bagian bawah ada lampu sen bohlam. Untuk lampu mundurnya sudah LED.
Dan di bagian bawah ada emblem VL untuk varian VL ini, sama di sebelah kiri ada emblem Livina. Di bagian kaca ada wiper tapi belum ada defogger belakang seperti expander facelift, dan ada high mount stop lamp LED. Di bagian atas ada tempat untuk naruh antena, cuma karena ini mobilnya masih di dealer gitu ya, belum diantar ke konsumen, dia masih dicopot. Untuk antena sendiri dia modelnya juga masih short pole kayak expander yang pre facelift. Untuk di bagian bawah di bumper itu ada sensor parkir 2 titik, ada reflektor di kanan dan kiri, sama di bagian bawahnya lagi itu ada kayak aksen underguard yang terpisah mirip seperti Nissan 370Z yang warnanya itu dia silver ya, kalau di varian bawahnya dia warna hitam. Untuk kamera belakang posisinya ada di sebelah sini. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk bagasi juga masih belum berubah, masih cukup lega walaupun jok baris ketiganya itu udah ditegakkan. Untuk di bagian sini juga ada buku manual, APAR karena ini unit 2021, dan ada remote untuk head unitnya. Sama ini ada segitiga pengaman juga, pokoknya udah lengkap lah kalau kalian beli di Nissan TBC Matupang ini. Dan di bagian sebelah kiri sini ada rongga besar untuk naruh barang-barang. Di sebelah kanan juga ada tempat dongkrak yang sangat rapi plus toolkitnya. Dan kalau kita mau ngelipet jok baris ketiga itu juga gampang karena di sini ada tali, tinggal turunin aja. Yang sebelah kiri pun juga sama. Tuh, langsung rata lantai bahkan sampai ke baris kedua sana ya, dan barang-barang kita bisa dorong sampai ke tengah. Oke, yuk kita tutup aja. Lampu plat nomor masih bohlam juga ya. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Nissan Livina tipe VL tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Nissan TBC Matupang ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.